Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dari grade 5. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat setelah libur panjang 5 hari kemarin. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum belajar, yuk sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hari ini pun Allah memberikan kita tambahan ilmu dengan pengertian serta pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita masih belajar kisah keteladanan, yaitu kisah keteladanan Nabi yang terakhir di bab 5, yaitu kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam. Yuk sama-sama kita simak kisah keteladanan dari Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa adalah putra dari Ahtub, putra Ajus. Nabi Ilyasa pada waktu kecil mengalami sakit keras. Beliau sudah berusaha untuk berobat, tetapi penyakitnya tidak juga sembuh. Akhirnya keluarga dari Nabi Ilyasa pasrah dengan keadaan Nabi Ilyasa. Kisah Nabi Ilyasa sangat berhubungan erat dengan Nabi Ilyas alaihi salam, karena pada saat itu Nabi Ilyas yang sedang dikejar-kejar Bani Israel bersembunyi di rumah Nabi Ilyasa. Beberapa kali dari Bani Israel itu datang ke rumah Nabi Ilyasa untuk menanyakan keberadaan Nabi Ilyas, tetapi dengan berani Nabi Ilyasa menghadapi mereka walaupun taruhannya nyawa. Dengan seperti itu Nabi Ilyas merasa kagum dengan keberanian Nabi Ilyasa. Lalu Nabi Ilyas memberi pengobatan kepada Nabi Ilyasa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyembuhkan Nabi Ilyasa. Setelah diberi kesembuhan, Nabi Ilyasa selalu mendampingi Nabi Ilyas berdakwah. Ejekan dan hinaan dirasakan bersama, kejaran dan ancaman pun dihadapi bersama. Pada akhirnya Nabi Ilyas meninggal. Bani Israel pun kembali berbuat kemusyrikan, kembali menyembah berhala, ajaran tauhid ditinggalkan, dan Bani Israel pun hidup tanpa aturan. Nabi Ilyasa terus meyakini kepada Bani Israel bahwa Tuhan mereka adalah Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Tetapi ajakan dan peringatan Nabi Ilyasa alaihi salam tidak dihiraukan sampai pada akhirnya Nabi Ilyasa meninggal dunia. Kaum Bani Israel pun merasa bebas sepeninggalnya Nabi Ilyasa, karena tidak ada lagi yang menghalangi perbuatan mereka. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Allah selalu melihat gerak-gerik mereka dan perbuatan mereka. Pada akhirnya Allah pun mengazab kaum Bani Israel dengan memberikan kemarau yang berkepanjangan. Kaum Bani Israel pun mengalami kekeringan dan kelaparan. Mereka tidak punya penolong karena Nabi yang mereka ingkari telah meninggal dunia. Itulah azab bagi kaum musyrik yang selalu mengingkari terhadap apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita simak kisah Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui. Beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar tahun 830 sebelum Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel yang juga orang-orang Amoria. Ia merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an. Silsilah Nabi Ilyasa adalah keturunan keempat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Masa kecil Nabi Ilyasa sangat menderita. Ia hidup bersama ibunya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua dipertemukan dengan Nabi Ilyas alaihissalam yang saat ini sedang dikejar-kejar oleh kaumnya yang ingkar. Waktu itu Nabi Ilyas masuk ke rumah Nabi Ilyasa yang saat itu masih kecil dan sedang terbaring sakit. Atas doa Nabi Ilyas kepada Allah, maka Ilyasa kecil dapat sembuh dan bangun dari tidurnya.
Kemudian ia dijadikan anak angkat atas seizin ibunya. Nabi Ilyas alaihissalam sering membawa serta Ilyasa kecil saat berdakwah. Ilyasa turut menemani Nabi Ilyas alaihissalam ketika bersembunyi di dalam gua saat menghindari kejaran sekelompok Bani Israel. Dikisahkan pada saat itulah Ilyasa muda mulai diangkat menjadi nabi. Nabi Ilyasa tidak membawa ajaran baru. Ia melanjutkan ajaran tauhid dari Nabi Ilyas alaihissalam dan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Sikap yang dapat kita teladani dari kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam yang pertama adalah sikap berani membela yang benar. Karena Nabi Ilyas membela Nabi Ilyas saat dikejar-kejar oleh orang-orang Bani Israel. Dan yang kedua yaitu sikap baik hati, karena walaupun sakit, dalam keadaan sakit Nabi Ilyas tetap berbaik hati menolong Nabi Ilyas alaihi salam. Baik teman-teman, setelah menyimak kisah keteladanan Nabi Ilyas, tugas teman-teman adalah menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ilyas dalam bentuk video. Oke, sekian materi dari Miss Tina. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.